wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Kita berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepala. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Udah siap belajar? Siap. Ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Ada, siapa? Kurang satu ya berarti. Oke, ini udah duduk per kelompoknya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai buat buku kompas ya. Apakah kalian pernah melihat tumpukan sampah sisa makanan di depan kelas mungkin atau di lingkungan sekolah? Pernah. Kira-kira gimana baunya? Bau banget ya, bau busuk ya, nggak sedap ya. Oke, kira-kira langkah apa yang bisa kalian lakukan agar sampah-sampah itu tidak berserakan, tidak bau, kayak gitu? Didaur ulang. Didaur ulang. Contohnya jadi pupuk kompost. Oke, kemarin kita udah belajar ya di pertemuan sebelumnya, kita udah belajar memilah sampah organik sama anorganik. Oke, contoh sampah organik apa? Daun kering. Daun kering, ya betul. Kalau sampah anorganik contohnya? Plastik. Oke, sama plastik, betul ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi memilah sampah khususnya organik dan anorganik dan mengolahnya menjadi pupuk sederhana. Contohnya tadi apa? Kompos, ya betul sekali. Dan kita menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan untuk mengolah sampah dengan benar. Sebelum itu kita akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu ya tentang kompos terlebih dahulu. Lalu di sini ada contoh pengolahan sampah organik. Bisa dilihat dari gambarnya. Ini ada layer-layer ya. Yang pertama apa ini? Tanah. Terus sisa sayuran atau buah. Terus tanah. Terus daun hijau dan seterusnya ya. Nah, untuk membuat sampah menjadi kompos itu ada suhu dan kelembapan minimalnya atau idealnya. Nah, di situ tertera berapa untuk kelembapannya, ada yang bisa membaca? Saya, Bu. Oke, berapa untuk kelembapannya? 40% sampai 60%. Oke, untuk suhunya ada yang mau membacakan? Oh, saya. Berapa? 30% Sampai? sampai 60%. Oke, 30% sampai 60% ya. Untuk kelembabannya itu idealnya 40 sampai 60%. Dan untuk suhunya 30 sampai 60% agar tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas. Oke, kira-kira kalau misalkan nih kelembabannya kurang dari 40%, kita bisa tambahkan apa dari komposisi ini? Bisa ditambahkan? Air. Oke, kalau misalkan terlalu lembab, kita bisa? Oke, betul sekali. Kalau misalkan suhunya terlalu rendah, oke, bisa diaduk ya. Tapi kalau terlalu panas nih, oke, bisa disiram dengan sedikit air. Sudah tahu ya treatmentnya? Nah, sebelum kita praktik membuat kompos, kita akan belajar mengenai susunan atau lapisan-lapisan dari kompos itu sendiri melalui permainan yang sudah disediakan di depan laptop kalian ya. Kelompok 1 udah benar? Udah. Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Oke. Yang pertama tadi apa? Tanah atau bahan warna coklat ya, coklat. Tadi kan ada selain tanah sama daun kering ada apa? Gergaji. Itu kan termasuk ya. Terus yang kedua sampah organik. Ya, buah atau sayur. Lalu tanah atau bahan coklat lagi, baru yang terakhir air. Oke.
Tadi kan di situ selain ada bahan-bahan yang dibuat kompos, ada apa yang paling atas? Biopori. Biopori itu contohnya nasi sama protein hewani. Setelah ini kita akan praktik ya, membuat pupuk kompos dari sisa makanan MBG. Ya, betul sekali. Oke, nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi ya, karena nanti kan akan dicek suhunya. Kita akan mencoba mengidentifikasi suhu dan kelembapan idealnya juga dari pembuatan pupuk kompos itu melalui alat namanya alat sensor suhu ya. Nanti untuk yang kelompok 1 bisa dipencet yang warna merah untuk mengecek suhu dan kelembapannya ya. Nanti kelompok 1 tombol merah, kelompok 2 tombol kuning, kelompok 3 tombol hijau. Oke, tiap kelompok silakan berdiskusi selama 1 menit. Oke, tadi kan sudah ada ya pembagian kelompoknya, sudah berdiskusi juga. Nanti silakan salah satu perwakilan dari kelompok mengambil bahan yang akan kita buat jadi pupuk kompos ya. Nanti kelompok 1 mengambil yang paling kiri Ibu ya. Nanti kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang paling kanan Ibu. Ya sudah. Nah, jadi. Oke, langkah yang kedua tadi kita akan mengukur apa? Suhu dan kelembapan menggunakan sensor pendeteksi suhu dan kelembapan. Oke, nanti dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Diukur komposnya suhunya berapa, terus kelembapannya berapa, lalu dicatat ya, ada yang mencatat. Nanti dilanjut kelompok 2, lalu yang terakhir kelompok 3. Seperti itu, oke? Oke, tadi datanya udah dicatat ya, sudah dimasukkan ke LKPD juga, oke? Kita akan melihat ya salah satu contoh dari kelompok yang sudah mengerjakan. Ini ada kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, dari data yang sudah ada suhunya itu berapa derajat tadi? 50 derajat. Nah idealnya? Idealnya Tadi berapa? 30 sampai 60 derajat. Ya, berarti sudah ideal ya. Ya. Tapi kelembapannya masih kurang. Sehingga harus ditambahkan air. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi menggunakan kuisis. Oke, sudah selesai semuanya? Tadi yang peringkat 1 siapa? Agatha. Oke, yang lain nggak apa-apa. Besok kita coba lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk tadi kita udah belajar apa aja? Mengolah sampah menjadi pupuk dari sampah MBG. Oke, perasaannya gimana? Senang ya, karena kenapa sampah itu harus kita olah dengan baik? Agar tidak mengeluarkan bau yang Ya. tidak sedap. Oke, selain itu juga pupuknya bisa dimanfaatkan untuk tanaman juga ya. Oke, selain tanaman itu bisa kita jual juga pupuknya. nih di bawah? Oke? Oke, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, sudah paham semuanya? Sudah bisa ya. Nanti kalau misalkan di rumah ada sampah-sampah organik, anorganik bisa dipilah, yang organik bisa dibuat pupuk, yang anorganik bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang. Begitupun kalau di sekolah ada sisa makanan MBG bisa dipilah lagi menjadi pupuk dan diolah kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa kembali. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepala, wa'id isnain salam. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah ini boleh pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.